Halo Sobat L, berjumpa kembali dengan kami, EasyLab Sinau. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan rumus-rumus fungsi pada Excel ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan rumus fungsi dari VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Jangan sampai di tahun 2021 ini Sobat L sama sekali belum bisa atau tidak bisa mengerjakan saingan karena fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini adalah sangat memudahkan kita dalam mengerjakan tes atau mengerjakan pekerjaan sendiri. Nah, di sini kita masih menggunakan soal yang lama ya. Di sini kita masih menggunakan soal yang lama pada pembahasan video Excel part 3 yaitu conditional formatting, dan kita akan menggunakan soal ini juga untuk membahas kita mengerjakan rumus VLOOKUP. Oke, nah di sini kita diminta ya, contoh aja langsung. Nah, di sini kita diminta untuk mencari ya nanti ke depannya adalah keterangan dari status masing-masing ini dengan menggunakan tabel acuan seperti ini. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, ini kita coba forward copy dulu ya, biar tidak menghilang. Ya, create belakang. Ini kita bisa isikan VLOOKUP saja. Tapi nanti kita membahas juga terkait dengan VLOOKUP-nya. Nah, di sini kita akan mengisikan keterangan, dan ini keterangan. Dua kolom keterangan ini kita akan mencoba menggunakan fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama menggunakan VLOOKUP, yang kedua menggunakan HLOOKUP. Ya, ini kita coba tulis saja di atas. Yang pertama adalah VLOOKUP, yang kedua adalah HLOOKUP. Dan bagaimana pengerjaannya ya. Nah, sebelum kita mengerjakan, ya di sini sudah ada satu tabel ya yang sudah menjadi acuan untuk kita semua, yaitu dari kolom status ya, dari BSMOHWWU di samping sebelah kanannya ya. Di kolom selanjutnya ada keterangan masing-masing. Nah, di kolom keterangan inilah yang akan kita cobakan masukkan di kolom keterangan ini. Karena apa? Karena di sini hanya ada status saja, yang artinya belum ada keterangan seperti MO adalah maksud di sini adalah move on, HW adalah hard work. Nah, ini kita cobakan mencarinya atau menggunakan rumus dengan rumus VLOOKUP. Ya, sebenarnya bisa saja kalau kita mengerjakannya dengan fungsi manual, ketik manual, cuman ya kembali lagi ya Sobat L, kalau datanya sedikit sih mungkin bisa saja, tapi kalau andai kata data ini adalah ribuan seperti itu, bagaimana kita akan mengetikkan manual satu-satu, dan belum lagi ada kesalahan ketik pada saat misal MO ketika malah hard work atau backup seperti itu, ada kesalahan bisa terjadi error sedikit seperti itu. Nah, di sini kita akan mencobanya menggunakan VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Nah, ini saya bahasanya gampang saja biar memudahkan ya. Di sini kan kita mencarinya dengan menggunakan sistemnya adalah kolom ya, karena singkatan VLOOKUP sendiri, V-nya sendiri sini adalah vertikal ya, maksudnya adalah judulnya ini ada berada di atas semua, kemudian datanya ini adalah menurun ke bawah semua vertikal seperti itu. Makanya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, kalau VLOOKUP adalah horizontal, yang berarti nanti datanya adalah tersusun ke samping seperti itu. Bukan tersusun ke samping, nanti datanya adalah menggunakan row atau baris, bukan menggunakan kolom. Nah, ini kita coba saja langsung ya ke Sobat L. Coba kita ketikkan sama dengan VLOOKUP. Ya, ini bisa kita ketikkan langsung saja ya. Buka kurung. Nah, di sini adalah lookup value, artinya adalah nilai yang akan kita cari sebagai acuan awalnya untuk mencari informasi yang akan kita cari. Contoh di sini adalah kita memiliki data yang sama, yaitu status ya. Di kolom acuan sini juga ada data status, kemudian keterangan. Nah, data status inilah yang akan menjadi data yang kita akan samakan atau menjadi data kunci atau sel kunci untuk menentukan informasi atau data sel lainnya yang akan kita cari, yaitu sel atau data, yaitu data keterangan yang akan kita isikan di kolom keterangan nanti dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, bisa kita ketikkan tadi, bisa kita kerjakan langsung ya. Lookup value-nya di sini karena kita memiliki data kunci yang sama, yaitu status, maka kolom sel di kolom status ini ya, kita akan menggunakan sebagai sel kuncinya, yaitu di sel J5, yaitu di J5 MO ya, ini menjadi sel kunci kita. Kemudian titik koma. Nah, tabel array artinya tabel yang menjadi acuan, tabel yang akan kita baca sebagai acuan kita, yaitu tabel acuan 2 di sini ya. Ini kita bisa blok sini. Oke. Titik koma. Jangan lupa lagi. Ya. Nah, kemudian kolom index number artinya informasi di sebelah mana atau di kolom keberapakah informasi tersebut ada. Nah, misalkan di sini adalah kolom yang pertama adalah di status, di kolom kedua adalah keterangan. Maka karena kita mencari kolom keterangan, nanti kita menggunakan kolom kedua sebagai jawaban yang akan kita cari. Kalau misalnya kolom keterangan ada di kolom ketiga, maka tentunya kita akan merubahnya menjadi kolom ketiga. Tapi karena di sini hanya ada dua kolom ya, 1, 2, dan kolom kedua ini akan menjadi yang akan kita cari sebagai jawabannya ya, maka kolom kedua keterangan ini yang akan kita tuliskan sebagai kolom cari jawaban atau kolom keduanya lah, bisa ditulis
dua, yaitu maksudnya adalah kolom kedua yaitu satu, status kedua adalah keterangan. Kemudian titik koma. Nah, di sini adalah true approximate match atau false exact match. Nah, karena kita mencarinya menggunakan informasi yang pasti, dalam arti bukan maksudnya pasti di sini adalah mencari data yang sesuai. Artinya kalau yang tidak sesuai dia tidak akan terbaca, maka bisa kita ketikkan saja dengan kata false-nya sendiri. Seperti itu. Ini bisa ditulis saja false, ya. Nah, karena ini sudah termasuk di dalam fungsi rumus yang sudah tercantum, maka tidak perlu menggunakan tanda petik, ya teman-teman, ya sobat L, seperti itu. Nah, ini setelah kita selesai, kita bisa tutup kurung, ya. Kita akan coba lihat apakah statusnya keterangan akan terbaca dengan menggunakan rumus VLOOKUP sendiri. Oke, bisa kita enter. Nah, kita bisa lihat ya, MO, ya, di kolom statusnya, di tabel acuannya MO adalah move on. Nah, di sini pun juga langsung terbaca sama dengan move on. Nah, sebelum kita lanjut, ya, sekali lagi selalu saya ingatkan dari awal bahwa jika kita menggunakan tabel acuan yang tidak kita ingin tabel acuan tersebut bergeser kemanapun, tentunya jangan lupa sebelum copy paste-nya adalah memberikan tanda mutlak pada area tabel tersebut. Nah, di sini karena area tabel tersebut itu berada di sini ya, di P10 sampai dengan Q14, maka range inilah yang akan kita mutlakkan dengan menekan tombol apa? Ya, menekan tombol F4. Q14-nya jangan lupa juga ya, tekan tanda absolut atau tanda mutlaknya. Tekan enter sekali lagi, kemudian akan muncul move on. Nah, kita akan kopikan ke bawah yang ada datanya saja, yang artinya tidak ada datanya ini, yang kosong-kosong strip ini tidak perlu di copy paste kan ya, cukup di sini saja sampai sini. Oke, nanti kita coba cek, kemudian di copy lagi di sini, ya. Kemudian di copy lagi sampai sini. Oke, itulah penggunaan dari rumus VLOOKUP. Kita coba cek satu-satu ya, MO move on, HW hard work, base, kemudian wake up, kemudian MO move on, base adalah base. Itu adalah penggunaan karena menggunakan rumus VLOOKUP. Bagaimana dengan VLOOKUP-nya? Sebelum kita melanjutkan VLOOKUP, ya terlebih dahulu tentunya kita mempunyai tabel yang berbeda juga. Nah, di sini sudah kita buatkan ya. Nah, yang dengan kolom yang seperti ini, ya. Nah, ini kita akan menggunakan membacanya dengan menggunakan VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Seperti yang tadi saya sampaikan, huruf H-nya di sini adalah horizontal, yang artinya datanya bersifat samping, row, baris, seperti itu. Nah, ini kita akan mencoba menjawabnya dengan menggunakan VLOOKUP. Apakah jawabannya akan sama dengan VLOOKUP? Kita coba yuk, sobat L. Kita langsung saja klik ya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, kembali lagi nilai yang menjadi acuannya tentunya sama, yaitu di kolom status ya, di status yaitu di C5 ya. Jangan lupa lanjut titik koma, kemudian tabel yang menjadi acuannya. Nah, ini kita sudah buatkan ya tabelnya di sini. Ini bisa kita blok dari sini sampai sini. Oke, kemudian lanjut lagi, jangan lupa titik koma, kemudian row. Kalau tadi kan kolom. Ya, nah ini adalah row keberapa sih yang kita akan kita akan cari informasinya untuk mencari jawaban tersebut. Nah, kebetulan sini adalah berada di row 2. Seperti itu ya. Kan di row 1 adalah row status, row kedua adalah keterangan. Jika misalkan keterangan ada di row 3, maka kita akan gunakan angka 3 untuk kita letakkan di sini sebagai mencari row jawabannya. Tapi karena berhubung sini row-nya hanya sampai 2 dan row kedua adalah row yang akan kita cari untuk mencari jawabannya, nah maka kita bisa mengetikkan kembali angka 2 ya. Kemudian titik koma. Karena kita benar-benar mencari angka pasti ya, yang sesuai, yang persis, maka kita ketikkan sekali lagi adalah false. Tutup kurung, kita akan coba enter. Apakah akan sama? Oke, jawabannya tidak jauh berbeda ya teman-teman. Move on, seperti itu. Nah, sebelum kita copy ke bawah, ya sekali lagi seperti yang kita sampaikan, karena ada tabel acuan yang menjadi tabel utama yang tidak kita harapkan bergeser kemanapun, maka kita jangan lupa selalu memberikan tanda F4 pada tabel acuan tersebut, ya, agar tidak berpindah sel-selnya. Oke, setelah selesai bisa kita enter kembali. Kita coba apakah dia akan berfungsi seperti membaca seperti VLOOKUP. Kita lihat. Coba tekan enter. Oke, sampai sejauh ini jawaban masih sama antara VLOOKUP dan QLOOKUP. Kita copy lagi paste. Kita cek lagi kanan kirinya, ternyata jawabannya juga hampir sama persis ya, tidak ada perbedaan. Kemudian terakhir kita bisa lihat, kita copy paste. Ya, kurang lebih jawabannya adalah sama. Nah, kembali lagi terkait dengan penggunaan VLOOKUP atau HLOOKUP, ini kembali kepada sobat L atau pengguna atau user masing-masing, manakah yang lebih mudah untuk cara membacanya atau mengerjakan, karena setiap orang memiliki cara atau pengerjaan yang berbeda-beda, ya, tidak bisa disamakan semua, harus VLOOKUP atau VLOOKUP, tidak. Kembali lagi ke
masing-masing, karena kalau saya sendiri pun juga lebih suka melihatnya dengan VLOOKUP, datanya vertikal ke bawah seperti itu. Tapi ya walaupun suka, mau tidak mau tetap harus kita bisa juga mengerjakan VLOOKUP-nya. Agar apa? Karena suatu saat biar kita juga pun tahu, paham ada perbedaan atau juga cara pengerjaannya seperti itu. Ya, Sobat L, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan video kita kali ini, ya, membahas terkait rumus pada Excel yaitu VLOOKUP dan VLOOKUP. Jangan sampai bingung, apalagi di tahun 2021 sampai saat ini masih belum bisa VLOOKUP atau VLOOKUP. Ya, saya harap Sobat L bisa mengerjakan lagi di rumah. Ya, silakan dicoba-coba dilatih rumus pada Excel-nya, jangan sampai tidak lupa, karena kalau tidak dilatih tentunya akan sedikit lupa atau sedikit bingung seperti itu. Oke, baik, itu saja Sobat L. Sekali lagi, jangan lupa selalu berarti pada rumus Excel-nya, agar apa? Agar bisa kalian Sobat L sendiri mengerjakan kerjaan atau soal-soal tesnya. Oke, sampai ketemu dengan kami Easy Let You Know pada part video selanjutnya. Bye bye, see you.